Assalamualaikum teman-teman, konnichiwa. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, hari ini aku mau update kebun balkonku di Jepang. Udah mulai banyak yang berbuah nih teman-teman, dan banyak yang bisa dipanen. Contohnya selada ini. Jadi tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Terima kasih. Aku juga mau kasih alasan kenapa aku suka dan hobi berkebun. Aku memulai berkebun ketika pandemi. Belajar menanam bunga pada awalnya dan gagal terus. Tapi aku terus coba lagi dan lagi sampai akhirnya berhasil. Dan akhirnya menjadi hobi baruku. Nah, ternyata berkebun itu menyenangkan ya teman-teman. Menyaksikan apa yang kita tanam tumbuh. Dari kecil hanya sebatas benih hingga besar berbuah dan kemudian bisa dipanen. Bahagia banget rasanya bisa menikmati apa yang kita tanam sendiri dan memberikan yang terbaik untuk keluarga kecil kita, yang pastinya jauh lebih segar dan sehat. Teman-teman tahu nggak kalau berkebun itu berdampak baik untuk kesehatan mental kita juga loh. Selain tubuh kita yang sehat, karena pasti apa yang kita tanam kan organik ya dan bebas pestisida. Nah, berkebun itu juga bagus buat kesehatan mental kita. Jadi kayak kita merasa tuh seneng, happy, bahagia, lupa gitu ya. Kalau misalnya kita lagi stres, dengan berkebun tuh kita bisa jadi lupa sejenak gitu loh teman-teman. Karena aku pernah membaca beberapa sumber ya. Bahkan banyak penderita penyakit berat yang disarankan untuk berkebun oleh dokternya sebagai terapi penyembuhan loh teman-teman. Karena kan sumber utama penyakit selain pola hidup, pola makan, yaitu juga stres ya teman-teman. Nah, kebanyakan penderita kanker kayak gitu, itu sebisa mungkin kan harus happy ya, gak boleh stres. Jadi dokter menyarankan untuk berkebun supaya penderita penyakit berat itu bisa happy, bisa melupakan sejenak stresnya gitu loh. Emang ya teman-teman, kalau kita berkebun tuh jadi suka lupa waktu loh. Kayak aku gini, aku saking sukanya berkebun, aku tuh gak merasa capek gitu. Jadi aku seneng banget memperhatikan, merawat mereka seperti merawat anak aku sendiri. Bonusnya kita bisa makan sayur dan buah organik deh. Oh iya, dan kalau kita hobi berkebun dan bisa menanam buah, sayur, rempah-rempah, artinya kita udah bisa menghasilkan makanan kita sendiri kan teman-teman. Sudah bisa belajar mandiri pangan. Jadi misalnya kayak sekarang ya, harga-harga pangan naik, semakin mahal. Setidaknya tuh kita gak terusik ya teman-teman sama harga-harga di pasaran, karena kita sedikit banyak sudah mulai menanam makanan kita sendiri. Jadi berkebun itu menurutku bukan lagi sekedar hobi, tapi ilmu untuk bertahan hidup, iya kan? Karena kita kan gak tahu ya teman-teman, ke depan nanti dunia itu akan seperti apa. Sekarang aja inflasi udah gila-gilaan. Seluruh dunia juga sedang menghadapi inflasi yang bikin harga-harga pangan tuh naik. Jadi ayo kita memulai untuk menanam apa yang kita makan dan makan apa yang kita tanam. Nggak ada alasan lagi, pokoknya kita harus belajar menanam.
uh, aku juga bikin pupukku sendiri. Contohnya dari cangkang telur ini teman-teman. Kadang aku jadikan pupuk, kadang aku jadikan penghalau hama siput. Dan kulit telur ini bagus banget ya teman-teman, karena dia mengandung kalsium. Ini aku pruning gitu teman-teman. Ini aku pruning pohon stroberi, pohon tomat. Pokoknya kalian cobain dulu menanam, belajar dari yang gampang-gampang dulu. Terus kayak aku gini, aku tuh belajar dari banyak, kayak di Facebook aku tuh masuk ke grupnya petani sama pekebun gitu. Jadi aku belajar dari mereka. Ketika kita mulai menanam, terus nanamnya yang gampang-gampang, jadi tuh kemungkinan berhasilnya besar. Jadi kita kesananya akan merasa semangat gitu loh teman-teman. Kalau udah merasa semangat tuh kayak kepengen coba lagi yang baru gitu. Dan akhirnya lama-lama suka, cinta. Nah kalau udah mulai suka, cinta, kita tuh jadi merawat tanaman kita tuh sepenuh hati. Misalnya tanaman kita lagi diserang hama, kita tuh jadi belajar cari tahu gimana sih solusinya untuk menghilangkan si hama ini, untuk menyembuhkan tanaman kita yang sakit gitu teman-teman. Jadi tuh kalau menanam itu menurut aku juga harus disertai dengan rasa cinta. Biar apa? Biar gak bosen. Karena kalau cuma ikut-ikutan atau cuma kepengen sesaat dan bosen, lama-lama tanaman kita terbengkalai, nggak keurus, jadinya mati deh. Lagi pula kalau kita ngerawat tanaman kita tuh sepenuh hati, tanaman kita juga akan berbakti gitu loh, memberikan yang terbaik untuk kita, ya kan? Dan dengan menanam kita juga sedikit banyak menyumbang suplai oksigen untuk bumi. Tahu kan sekarang tuh bumi panasnya minta ampun. Karena apa? Ya karena penggundulan hutan, udah banyak dibangun gedung-gedung, rumah-rumah. Jadi bumi itu panas karena lapisan ozonnya itu kan semakin lama semakin menipis. Oksigen dari tanaman-tanaman yang ditebang itu kan pasti udah gak ada ya. Jadi dengan kita menanam tuh kita menyumbang oksigen loh teman-teman. Itu salah satu dampak besarnya. Kalau dampak kecilnya ya kita bisa ngasih yang sehat, yang bagus untuk keluarga kita dengan tanaman yang kita tanam sendiri ya. Ini aku mau nanam daun bawang dari batang daun bawang yang aku beli di supermarket teman-teman. Gampang banget, tinggal ditancep-tancepin aja kayak gitu. Dan dipastikan tanahnya itu lembab ya, disiramin setiap hari. Jadi si daun bawang itu tumbuh. Balkonku yang kurang lebih cuman 8 meteran lah ya. Tapi aku udah panen banyak dan aku udah jadi jarang beli sayur teman-teman. Jadi gak ada alasan buat gak bisa menanam. Sekarang juga metode bertanam tuh banyak banget ya teman-teman. Bahkan di lahan sempit kayak microgreen, terus apalagi hidroponik. Cuman kalau hidroponik ya non organik ya teman-teman. Tapi kan maksudnya dia kalau kita yang tanam hidroponik itu dan nggak pakai pestisida kimia juga sehat-sehat aja sih. Ini aku siramin air beras supaya dia lembab. Tuh ini tomat-tomat aku banyak banget. Ini tuh tomat yang aku tanam dari benih biji sisa makan, malah tumbuh subur-subur banget. Sedangkan yang aku beli benih itu ya, benih pakan gitu, itu nggak ada yang numbuh.
Mungkin aku waktu tanamnya tuh masih di musim dingin, jadi si benih tomat itu nggak berkecambah gitu. Ini juga pare yang tumbuh sendiri teman-teman, karena aku juga mengompos kan. Nah dia tumbuh sendiri. Tuh liatin, aku juga nanam melon. Aku sengaja tumpang-tumpangin gitu karena kan emang lahannya sempit ya. Jadi biasanya aku tumpang-tumpangin, kayak misalnya tanaman buah-buahan aku tumpangin sama tanaman sayur-sayuran. Jadi misalnya tanaman sayur-sayuran ini udah dipanen, tanaman utama si buah-buahan itu sudah mulai dewasa dan siap berbuah gitu. Nih tamu setianya kebun balkon. Aku seneng banget deh kalau banyak burung gitu ke kebun balkon. Kadang dia makanin blueberry itu loh. Aku belum sempet panen, dia udah makanin blueberry punyaku. Tapi gak apa-apa, berarti itu kan rezekinya dia. Nah terus kadang tuh aku suka ada yang bilang kayak temenku atau enggak yang komen di medsosku gitu ya, bilangnya tuh kalau bisa nanam gini tuh karena tangannya adem ya teman-teman. Padahal dulu waktu awal-awal aku nanam dan gagal terus, itu juga mertuaku bilang katanya tanganku tangan panas gitu. Padahal sebenarnya itu mitos aja sih, nggak ada tangan adem atau panas. Buktinya sekarang aku ini berhasil gitu nanam apapun. Semuanya kan tergantung dari pengalaman gitu. Kalau kita gagal terus mau coba lagi pasti lama-lama berhasil. Jadi nggak ada sebenarnya tangan adem atau tangan panas. Semuanya hanya ilmu gitu. Jadi kita belum belajar atau belum menguasai, bukannya tangannya panas gitu ya teman-teman. Nah aku tuh berkebun juga belajar otodidak banget dari YouTube, dari Facebook, dari TikTok, dari manapun. Semua akun maksudnya banyak lah akun berkebun. Aku ikutin mereka, terus aku belajar dari mereka gitu ya. Kalau di YouTube tuh ada Momi Ike, ada banyak deh, ada MGB Garden. Terus di luar negeri aku juga ngikutin banyak gitu. Aku belajar kayak misalnya Momi Ike tuh konsepnya gini. Aku kadang belajar dari dia dengan konsepnya. Terus nanti lain lagi konsepnya gini. Terus aku belajar, terus aku usung gitu. Mana nih yang paling cocok buat di kebun aku atau yang aku bisa gitu loh teman-teman. Pokoknya kita menjadi gelas kosong saat belajar, supaya kita terus merasa haus belajar dan cari ilmu kemanapun, dan jauh-jauh dari sifat sombong yang merasa bisa gitu. Jadi kalau kita jadi kelas kosong ketika kita belajar dan mencari ilmu ke siapapun itu yang kita temuin, orang-orang yang kita temui, kita jadi gampang menyerap dan gampang masuk, gampang menerima gitu. Semakin kita mencoba, mungkin kadang-kadang kita akan mengalami kegagalan. Tapi lebih baik gagal daripada tidak mencoba sama sekali dan kita nggak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Pokoknya di dalam berkebun itu, ketika aku menanam tanamanku, aku menyerahkan semuanya kepada cara kerja tanah dan kepada takdir rezeki aku ya teman-teman. Ketika panen kita melimpah berhasil, artinya itu emang udah rezeki kita. Dan kalau kita gagal terus tanaman kita diserang hama, ya tandanya itu belum jadi rezeki kita. Tapi pasti kegagalan itu nantinya akan jadi guru terbaiknya kita. Dari situ kita nanti akan belajar dan mengantisipasinya. Jadi ayo semangat berkebun ya teman-teman. Tanamlah makanan kita sendiri supaya kita bisa mandiri pangan dan tidak tergantung sama
harga pasar. Lihat tuh, burungnya masih makan aja di balkon. Jadi aku selalu sediain makanan untuk burung ya teman-teman. Karena memberi makan makhluk hidup juga sama aja kita bersedekah ya teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman udah dengerin aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga share kalau menurut kamu ini bermanfaat. Nah, ini makanan yang aku masak untuk anakku. Ini tuh Swiss chard dari kebun balkon. Ini juga untuk suamiku. Tuh ada lalapan seladanya dari kebun balkon juga. Sambal cumi. Ini semua makanan mewah kalau di Jepang ya teman-teman. Ini keadaan balkonku di malam hari, indah banget kan? Udah pokoknya gak ada alasan untuk gak suka bertanam, gak suka bercocok tanam. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.